Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat pergerakan 6 saham yang akan kita lihat bagaimana keadaan atau kondisi 6 saham ini saat ini ya. Oke, jadi sebelum menuju ke sana, kita hari ini melihat apa dulu ya, IHSG dulu, di mana IHSG hari ini ternyata kembali menguat ya. Jadi hari ini plus 0,33%, dan walaupun kemarin tanggal 6 April kemarin dia sempat koreksi ya, koreksi, tapi closingnya masih di atas garis MA5, menandakan secara tren jangka pendek dia masih strong uptrend ya di sini. Dan kemudian hari ini menguat. Harga closing hari ini adalah di harga 7.127,37. Oke, dan itu juga masih di atas garis MA5-nya. Dan hari ini ternyata asing net buy-nya malah lebih sedikit dibandingkan kemarin ketika koreksi ya. Hari ini net buy asing cuma 538 miliar, dan kemarin ada asing kemarin net buy sebanyak 708 miliar. Berarti lebih banyak kemarin untuk akumulasi asing atau pembelian asing dibandingkan dengan hari ini ya. Oke. Jadi langsung aja, tapi sebelum ke sana, sebelum kita lihat 6 saham ini, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham JPFA. Oke, JPFA ini kemarin tanggal di sini adalah resisten trendline downtrendnya ya. Di sini adalah resisten trendline downtrendnya, dan ini adalah resisten trendline yang sangat dipatuhi oleh saham JPFA ini ya. Oke, di sini ketika kita lihat di sini tanggal 5 April kemarin sempat di breakout, di sini dia menguat plus 1,20%, dan kemudian di tanggal 6-nya, tanggal 6 April dia kembali di breakdown lagi ya dengan minus 2,68%, dan hari ini dia walaupun plus, dia masih tetap berada di bawah garis resisten trendline downtrendnya ini. Oke, jadi berarti untuk saham JPFA ini masih hanya perlu kita pantau aja ya bagaimana pergerakannya. Tapi di sini sudah ada indikasi menarik ya, di mana dia sudah bertahan terus-menerus di atas garis MA50-nya ya di sini. Nah, cuman tinggal satu lagi PR-nya, apakah dia mampu berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini, dan apakah dia mampu juga melewati garis MA200-nya ini, di mana MA200 di sini masih berfungsi juga sebagai area resistennya di sini. Di sini masih jadi area resisten, dan di sini juga sempat menyentuh ekornya kurang satu tick, dan kemudian kembali reject lagi. Oke, jadi PR-nya adalah garis resisten trend downtrend ini dan MA200 ini. Tapi untuk kondisi sekarang MA50-nya sudah berada di atas, atau candle sudah berada di atas garis MA50-nya, menandakan itu menarik ya. Oke, jadi kita tinggal tunggu aja dia breakout dulu dari area resisten trend downtrendnya ini, atau kita tunggu dia kembali ke area sini, di mana area sini adalah batas atasnya adalah 1555, dan batas bawahnya adalah di harga 1540. Jadi kalau dia turun, kita bisa jemput aja di area sini dengan resisten kita di area-area sini ya. Oke. Tapi kedepannya akan kita pantau aja dulu untuk beberapa hari ke depan, apakah dia berhasil breakout ataukah kembali reject ke bawah sini untuk saham JPFA ini. Oke, tapi kalau dari RSI-nya sendiri dia baru aja mantul dari area 50. Dan di sini juga sudah terbentuk pola golden cross, di mana garis ungunya sudah memotong garis kuningnya. Jadi ada kemungkinan dia akan naik sampai ke atas sini ya, di area mungkin sampai ke area sini ya, ke area 70 ini. Oke, ke area 70 di mana itu adalah resisten RSI sebelumnya, apakah dia bisa sampai ke area sini atau lanjut ternyata kembali nge-breakdown lagi. Tapi kalau RSI terdekatnya adalah resistennya di sini ya, mungkin ya di area 60,57. Tapi kita lihat aja nanti. Oke, berarti kalau dari RSI-nya ada kemungkinan dia betul ya, ada kemungkinan di sini akan istilahnya akan nge-breakout area resisten trendline downtrend itu. Tapi tetap kita harus menunggu apakah benar dia nge-breakout ataukah dia ternyata lanjut reject dan ngejebol garis MA50-nya lagi untuk saham JPFA ini. Oke, selanjutnya ada saham WH. Oke, saham WH ini berarti dia kan pertama sudah breakout. Ini saya hapus aja dulu. Ini saya hapus. Pertama dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini ya. Di sini resisten, dan kemudian di sini dia sudah di breakout. Di sini dia sudah breakout ya, resisten trendline downtrendnya, dan kemudian area resisten tertinggi terdekatnya juga sudah di breakout di sini. Oke, di sini berarti sudah di breakout, dan sini juga saya hapus aja berarti ya, sudah nggak guna.
Dan sini juga kalau kita lihat dari garis trennya, garis MA50 dan MA200, hampir saja terbentuk pola golden cross ya, di mana garis MA50 memotong garis MA200-nya. Akan tetapi, karena di sini dari volumenya bisa kita lihat 3 volume ini besar-besar ya, dan kemudian candlenya juga langsung naik tinggi. Ketika di sini sudah terbentuk pola inverter hammer ya di sini di tanggal 6 kemarin, dan kemudian hari ini dia menguat lagi 4,95%. Oke, jadi di sini juga jadi otomatis ini pola dead cross-nya akan cancel ya, di mana garis MA50 tidak jadi memotong garis MA200, dan nanti garis MA50-nya akan kembali bergerak ke atas mengikuti pergerakan candle-candlenya ini. Dan di sini juga ada yang lebih menarik lagi ya. Di sini bisa kita lihat adalah pola head and shoulders ya. Coba saya carikan dulu pola. Inilah pola head and shoulders ya. Jadi kalau seperti ini polanya, kepalanya di atas, dia kemungkinan akan nge-breakdown ke bawah, akan membentuk pola downtrend ya. Tapi kalau head and shoulders seperti ini, jadi polanya di bawah seperti ini, dia akan kemudian breakout dan kemudian akan membentuk pola uptrendnya. Jadi sama seperti pola ini. Nah, bisa kita buat di sini, kita bisa menggunakan garis ini, kita buat seperti ini ya. Sini kepalanya. Nah, seperti ini. Oke, di sini left shoulders-nya, di sini head kepalanya, dan sini adalah right shoulder-nya. Oke, ini adalah polanya ya. Ini saya paskan dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Di polanya jadi hampir sama ya. Seperti ini, dan kemudian ketika dia breakout di sini, dia berarti sudah breakout ya dari resisten sebelumnya di sini, dan dia sudah breakout, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke resisten selanjutnya. Oke, coba kita lihat untuk cari resisten selanjutnya, mungkin ada di area sini ya. Oke, apakah mampu dia sampai ke sini? Tapi coba kita cari yang lebih dekatnya lagi. Mungkin di sini ya, di sini ada area resisten juga. Oke, di sini coba kita hitung untuk risk rewardnya apakah masih oke ya, untuk kalian yang belum masuk ya. Untuk kalian belum masuk, apakah masih oke risk rewardnya? Kita masuk di sini. Di harga closing hari ini adalah harga 212 ya. Dengan cut loss kita satu titik aja di bawah area sini. Kalau MA50-nya masih jauh ya, masih jauh. Kalau kita paskan di sini udah terlalu tinggi, terlalu tebal. Jadi cut loss kita satu titik aja di bawah sini ya, di harga 196. Dengan kita masuk di harga 212, cut loss kita persentasenya adalah 7,55%, dan resisten target kita di sini ya, di harga 228, berarti persentasenya 1:1, hampir sama ya. Tapi kalau dia berhasil nge-breakout harga 228 ini, ada kemungkinan dia sampai ke area resisten selanjutnya di harga sini. Misal di harga 246 dengan persentase maksimalnya terdekatnya ya 16,04%, dengan catatan kita masuk di harga 212. Tapi kalau melihat dari polanya, ini ada kemungkinan dia akan mampu untuk sampai ke sini. Kita lihat sendiri dari volumenya juga di sini benar-benar konsisten ya, stabil dengan gebrakan volume yang cukup besar di sini. Oke, jadi ada kemungkinan besok ada kemungkinan dia ngegas naik dulu dan kemudian kembali retest, atau bisa juga naik dan langsung naik ya, dimana di sini juga mungkin ada sentimen ya. Di sini adalah saham transportasi, jadi di sini sebentar lagi banyak ini ya, arus mudik ya, arus mudik. Jadi kemungkinan saham ini mungkin juga mendapatkan sentimen. Oke, seperti itu ya untuk saham WH ini secara teknikal. Dan kalau dari RSI sendiri sebenarnya sudah mahal ya, sudah mahal. Tapi masih ada lanjutan resisten RSI selanjutnya ada di sini di harga di area 84 ya, 84. Jadi masih ada kemungkinan dia sampai ke area 84 nih. Jadi ada kemungkinan dia masih sampai ke area sini ya. Oke. Ke area sini di harga 228 ya. Tapi itu juga nggak menutup kemungkinan juga dia akan kembali retest ke area-area sini, di mana ini batas atasnya adalah 202 dan batas bawahnya adalah 198. Oke, kita lihat aja besok. Kalau untuk yang belum masuk, kalian bisa masuk sekarang atau kalian tunggu aja dia kembali retest ke area sini ya. Ada dua pilihan, masuk sekarang bisa, tapi bisa juga ketika tunggu dia retest di area-area sini. Oke, selanjutnya akan kita lihat adalah saham Adro. Oke, saham Adro hari ini dia koreksi ya, minus 0,65%, di mana dia sudah breakout dari area resisten 2900, di mana kalau 2900 ini juga sebelumnya adalah resisten di sini ya. Ini di sini ada resisten ya. Kemudian di sini juga ada resistennya juga.
Sini ada resisten juga di harga 2.900 dan kemudian sudah di breakout dengan volume yang kuat, dan kemudian di candle berikutnya juga volumenya masih bagus walaupun lebih kecil dibandingkan dengan candle sebelumnya, volume candle sebelumnya, dan kemudian hari ini retest dengan bisa dibilang ya volumenya kecil ya, masih volumenya kecil, masih di bawah garis MA 20-nya. Jadi masih ada kemungkinan dia masih bisa kuat sampai di harga 3.270 di mana itu adalah area resistance selanjutnya. Tetapi kalau untuk kalian yang belum punya sebenarnya masih ada kesempatan untuk masuk ya. Coba kita lihat. Oke, berarti masih ada kesempatan untuk masuk, dimana kalau kita masuk sekarang di harga 3.050, cut loss kita satu tick di bawah harga 2.900 dengan di harga 2.880 berarti ya, dengan persentase cut loss kita 5,57% dan persentase take profit kita adalah 7,21% di harga 3.270. Oke, dimana saham ini sendiri secara trennya masih sangat-sangat bagus ya, dimana garis MA 50 masih berada jauh di atas garis MA 200 dan candle-candle konsisten berada di atas garis MA 50-nya. Oke, jadi ada kemungkinan garis MA 50 akan terus terbentuk naik seperti ini ya. Oke, seperti itu untuk kalian yang mau masuk di saham ADNO ini masih bisa masuk, di mana risk reward-nya juga masih oke. Kalau kita bablaskan di MA 50-nya juga ternyata udah kejauhan ya. Jadi kalau dia tidak berjalan sesuai apa yang kita harapkan, kita bisa keluar dulu di bawah harga ini ya, di harga 2.880 kita bisa keluar dulu dan kita tunggu nanti di area sini, di harga di MA 50-nya atau di area sini, di mana batas atasnya adalah 2.470 dan batas bawahnya adalah 2.430 kalau dia seumpama nge-breakdown lagi harga 2.900-nya ini. Oke, seperti itu. Lalu kita lihat dari RSI-nya. Di sini juga baru aja apa ya, istilahnya terbentuk pola cangkul seperti ini. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali turun ya. Kalau dari RSI-nya kembali turun, apakah dia akan kembali turun ke area 50-nya atau cuman sementara aja ya dari RSI-nya ini. Berarti kalau dari RSI-nya ini ada kemungkinan dari candle-nya ini akan kemungkinan lanjut retest atau mendekati area-area sini ya. Oke, area sini. Jadi itu juga bisa jadi acuan kita. Jadi kita bisa tunggu dia turunnya dan kemudian tunggu pantulannya di area 2.900 ini. Misal dia nanti masih merah dan kita bisa tunggu ketika dia sudah muncul candle hijaunya, baru di situ kita mulai masuk, di mana sudah terkonfirmasi bahwa saham ini akan udah mantul ya dari istilahnya dari penurunannya, dari tekanan jualnya, dia sudah mulai ada tekanan belinya lagi, jadi sudah mulai ada power untuk dia kembali naik ke atas. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian yang mau masuk di harga sekarang juga risk reward, secara risk rewardnya juga masih oke. Tetapi kalau kalian mau bersabar kita tunggu dia besok yang muncul candlenya apa. Kalau masih candle merah kita tunggu dulu sampai muncul candle hijau di hari kedua atau di hari ketiganya. Oke, seperti itu ya. Jadi di situ juga gunanya untuk mempersempit wilayah cut loss kita juga dan memperluas wilayah take profit kita, dan juga lebih mengkonfirmasi apakah dia ketika kita beli dia langsung naik ataukah kita beli ternyata dia masih turun ya. Jadi kita untuk mengefisiensikan waktu seperti itu. Jadi kalau di sini merah masih ada kemungkinan dia besok masih dilanjut merah, tapi kalau kemungkinan besok sudah hijau, ada kemungkinan candle selanjutnya yang muncul adalah candle hijau ya. Oke, seperti itu. Tapi tetap aja kita batasi ketika dia ngejebol harga 2.900 kita bisa keluar dulu dari saham ADNO ini. Oke, untuk yang jangka pendeknya ya. Tapi kalau untuk yang hold jangka panjang, selagi dia masih berada di atas garis MA 50-nya berarti masih aman untuk kita hold untuk saham ADNO ini. Oke, selanjutnya ada saham SMRA. Oke, SMRA ini masih apa ya istilahnya, ternyata kemarin saya buatkan pola bullish flag seperti ini ketika dia breakout dengan volume yang kuat dan kemudian dia membentuk pola seperti ini adalah pola bullish flag, dan ternyata masih belum juga berhasil breakout dari resisten trendline-nya ini. Oke, dan sini ternyata dia kembali hari ini dia plus. Dia open hari ini di harga 7.030 dan closingnya harga di 7.030. Berarti hari ini dia enggak plus enggak minus ya, tapi di sini ternyata di keterangannya adalah plus 0,69%. Berarti ini agak keliru ya ini trading view. Oke, berarti seperti ini, berarti dia tapi ternyata hari ini dia closingnya di bawah garis MA 50-nya lagi ya, dimana di candle ini di tanggal 6 kemarin dia juga closingnya sudah di bawah garis MA 50-nya, dimana garis MA 50 adalah harganya di harga 734 ya secara rata-rata, dan kemudian di hari ini juga dia closingnya di bawah
membentuk doji dan closingnya di bawah garis MA 50-nya lagi. Jadi ada kemungkinan saham ini akan kembali lanjut turun ya, lanjut turun kembali ke area sini, di mana ini adalah harga batas atasnya adalah 670 dan batas bawahnya adalah di harga 650. Oke, dari area sini juga di sini nampak ya baru aja terpental dari area 50 dan di sini sudah mulai ada pantulan lagi, tapi nggak menutup kemungkinan dia akan sampai ke area 50 dan kembali turun lagi ya. Oke, kita lihat aja, kita pantau aja untuk saham SMRA ini ya, apakah dia berhasil nge-break out resistance trendline ini atau akan kembali lanjut turun ke bawah sini. Tapi di sini coba kita lihat, kita buat aja seperti ini. Oke, berarti kalau dia nge-break down supportnya yang bawah ini, jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke area sini ya, area 670 dan 650-nya ini. Oke, seperti itu untuk saham SMRA. Selanjutnya kita akan lihat saham ADI. Saham ADI hari ini minus 2,05%. Berarti sekarang dia berada di tengah-tengah di area sini, di mana area sini yang ini batas, di mana area sini dengan batas atas 670 dan batas bawah 660 adalah support-support sebelumnya, dan di sini dan atas ini adalah area juga, di mana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya di sini ya. Sini resisten, di sini support, dan di sini menjadi area kembali menjadi area resisten. Dan sekarang ADI berada di tengah-tengahnya ini, di antara dua area ini. Coba kita lihat untuk risk rewardnya sendiri di sini, dan cut loss kita di sini, dan resisten kita di sini ternyata lebih tinggi kemungkinan, lebih tinggi presentasi kalau kita harus cut loss-nya ya di sini. Tapi masih di bawah 10%. Tapi amannya karena di sini candle-nya masih merah dan volumenya juga lebih besar dibandingkan dengan candle-candle hijau sebelumnya. Kita tunggu aja merahnya ini sampai kemana. Apakah dia besok masih lanjut merah dan akan menyentuh area sini di harga 670 ini misalnya, dan kita tunggu aja ketika dia mendekati area sini, kita tunggu aja candle konfirmasi hijaunya. Jadi candle konfirmasi pembalikannya. Jadi sudah muncul candle hijau, baru kita bisa mulai cicil masuk. Misal kita masuk di harga 675, cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dengan resisten kita di sini di harga 770 dengan presentasi take profit kita adalah 14,07%, dengan catatan kita masuk di harga 675, cut loss kita di harga 655 ya untuk saham ADI ini. Oke, di sini juga baru aja terbentuk dead cross lagi ya, di mana garis ungu memotong garis kuningnya dari RSI-nya. Jadi masih ada kemungkinan dia akan kembali ke area 30-nya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham ADI ini, bisa kita pantau dulu. Dan untuk kalian yang punya saham ADI ini, selagi dia masih berada di atas harga atau di harga 660, berarti masih aman ya untuk saham ADI ini. Oke, selanjutnya ini adalah saham yang terakhir, adalah saham Apex. Oke, saham Apex ini sempat saya dulu sempat saya masukkan ke grup, jadi coba sebentar saya cari dulu. Oke, ini ya. Ini kemarin saya share di tanggal berapa ini ya? Coba saya cek dulu. Ini yang pasti baru aja ya kemarin saham Apex ini ketika dia turun-turun terus, mungkin di sini di candle ada ekornya agak panjang ya. Oke, berarti di sini di candle ini. Jadi saya sudah kemarin itu sudah saya tandain ya, dan ini Apex merah lagi ternyata, padahal tadi udah hijau dan masih merah. Dan ternyata kemarin itu saya luput ya, di sini saya luput. Di sini sudah muncul candle hijau ya. Jadi sini adalah istilahnya apa ya, di sini dia turun terus dan merah, dan kemudian sudah ada candle hijau, dan ternyata hari ini dia sempat arah ya. Sempat arah hari ini, dia tadi sempat tertingginya di harga 655 dan kemudian kembali kempes ya, di harga closing hari ini di harga 605. Jadi presentasinya cuman naik sekitar 15,24%, padahal sebelumnya sudah sampai 24%, tadi sampai ke area resisten ini. Di mana area resisten ini adalah batas atasnya 670 dan batas bawahnya adalah 650. Di mana ini adalah area support sebelumnya, dan di sini juga adalah area support sebelumnya. Saya hilangin aja dulu MA-nya biar kelihatan ya. Nah, di sini adalah support, di sini support, di sini support juga. Oke, di sini saya tebalkan lagi biar pas ekornya ya. Nggak bisa dipaskan ya. Oke, saya buatkan seperti ini aja. Nah, berarti jadi sekarang dia berada di posisi tengah-tengah ya untuk saham Apex ini. Jadi dia masih di bawah, berada di bawah area ini ya. Oke, jadi untuk sekarang kalau kita lihat lagi risk rewardnya seperti apa, apakah ini adalah pola reversalnya
Kalau kita masuk sekarang agak beresiko sepertinya, di mana cut loss kita sudah sangat lebar, sangat tebal ya. Oke, jadi kita tunggu aja dia kembali lagi, retest lagi ke area sini. Misal kita dapat di harga 530 ya, dengan cut loss kita tetap di harga 495 atau di harga 500 dengan persentasinya 5,66% dan resisten kita, harapan kita ya sama seperti sebelumnya di harga 660 ya, dengan persentasi 24,53% kalau dia kembali retest ya. Tapi kalau ternyata dengan volume seperti ini dia kemudian breakout, kita bisa ambil aja buy on breakout di atas sini, misal di harga 675 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 640 dengan resisten kita di sini ya. Di sini adalah area resisten sebelumnya di sini. Resisten di harga 865 dengan presentasi kita adalah 28,10% kalau kita masuk di harga 675. Dan dari area sendiri baru aja terbentuk pola seperti ini ya, pola pembalikan. Dan di sini juga ada area 50-nya. Jadi ada kemungkinan kemungkinan pertama dia ketika menyentuh area 50 mental ke bawah, atau area 50-nya akan di breakout ya juga. Jadi kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini area 50 kemungkinan adalah area yang sama seperti area resisten di atasnya ini ya. Jadi ada kemungkinan dia ketika menyentuh area sini kemungkinannya dua, pertama breakout atau kembali reject ke bawah area sini. Oke, jadi kita pantau aja untuk saham Apex ini. Tentunya kalau saat ini kita masuk sangat-sangat beresiko. Jadi kita tunggu aja di dua kondisi. Pertama, dia breakout dengan volume yang masih bagus, atau dia kembali retest ke bawah sini ya, dengan cut loss kita tetap satu tick di bawah area ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Apex ini. Kita pantau aja ke depannya seperti apa. Dia lanjut breakout atau kembali retest lagi di bawah situ. Oke, seperti itu ya. Jadi ada sudah 6 saham yang kita analisis dengan hari ini dengan IHSG yang menguat, tapi ada beberapa saham yang hari ini minus, dan ada juga tapi minusnya dari 6 saham ini nggak begitu kuat ya. Minusnya cuman minus sedikit-sedikit dan nggak ada yang ARB. Tapi ada juga beberapa saham yang ternyata naiknya sangat-sangat signifikan seperti Apex ini salah satunya. Oke, seperti itu aja ya untuk analisis hari ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp bisa gabung ya. Nanti linknya ada di bawah, ada di deskripsi atau di bagian channel saya, nanti ada di fotonya atau apa namanya itu ya, lupa saya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.